semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kuulas kali ini berjudul House of Secret, garapan sutradara Lina Yadav yang dirilis pada tahun 2021. Film ini merupakan film dokumenter dari sebuah peristiwa yang sempat menggemparkan Delhi pada pertengahan tahun 2018 lalu. Jadi, sebagian besar isi film diambil dari video asli. Nah, seperti apakah kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Biasanya antara pukul 5 hingga 5.30 pagi, toko kelontong keluarga Bhatia seharusnya sudah buka, sebab saat itu tukang susu mengantarkan dagangannya. Terlebih toko itu adalah toko yang paling ramai dikunjungi di San Nagar, Burari, Delhi, India. Namun pagi itu, tepatnya pada 1 Juli 2018, toko tersebut tak kunjung buka dan juga tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari keluarga Bhatia. Mulanya, Gurjaran Singh dan Pritpal Kaur yang merupakan tetangga dekat keluarga Bhatia mengira bahwa mereka bangun kesiangan. Namun, hingga pukul 7 pagi, sekalipun Pritpal telah mencoba menelpon keluarga itu, tak seorang pun menjawab dan toko masih saja tutup. Kontan hal itu mengundang tanda tanya besar dalam benak Gurjaran dan Pritpal, sebab tak biasanya keluarga Bhatia hingga sepagi ini belum juga menunjukkan aktivitas mereka. Gurjaran yang penasaran dengan alasan mereka tak kunjung membuka toko, akhirnya berinisiatif untuk mengecek langsung. Tapi ketika Gurjaran mengetuk pintu, ia temukan pintu rumah tersebut dalam kondisi tak dikunci. Makin penasaran, Gurjaran melanjutkan langkahnya menuju lantai 2 dan alangkah terkejut ia saat melihat pemandangan menyeramkan. Ya, 10 anggota keluarga Bhatia tergantung di langit-langit rumah mereka dan satu anggota lainnya telungkup di sisi ranjang. Sontak Gurjaran histeris dan histerianya mengundang tetangga lain menyaksikan kejadian mengenaskan itu. Semua panik. Tak lama, TKP pun penuh sesak dengan polisi, penyidik, forensik, serta kerumunan warga yang penasaran. Tak ada lagi batasan antara tempat kejadian perkara dan hiruk-pikuk warga yang lalu lalang di rumah itu. Polisi dan tim forensik yang turun tangan merasa kesulitan dalam mobilisasi penanganan kasus tersebut. Kematian mereka merupakan hal ganjil dan mengejutkan bagi semua orang. Seluruh anggota keluarga tewas dalam kondisi tangan terikat, mata tertutup, mulut terbungkam, telinga tertutup kapas, dan posisi jasad menggantung dengan kain sari yang berwarna-warni. Tak nampak tanda-tanda orang yang masuk secara paksa, barang yang dicuri, maupun kekerasan fisik. Semua tampak normal, bahkan terkesan seperti bundir massal. Lantas, apa yang menjadi misteri di balik kematian 11 anggota keluarga ini? Dan siapa keluarga Bhatia? Keluarga Bhatia dikenal sebagai keluarga baik-baik, tidak memiliki musuh, dan tak pernah mencari masalah dengan para tetangga. Mereka termasuk keluarga kelas menengah di Burari yang juga sangat dikenal taat beribadah. Bhopal Singh adalah kepala keluarga Bhatia. Narayani Devi, sang ibu, Dinesh, anak pertama, Pratibha, anak kedua, Sujata, anak ketiga, Bhavnesh, anak keempat, dan Lalit, anak kelima. Diketahui Pratibha berstatus janda, memiliki seorang putri bernama Priyanka. Bhavnesh beristrikan Savita, memiliki 3 anak, yaitu Netu, Minaka, dan Dhruv. Sedangkan Lalit beristrikan Tina dan memiliki seorang putra bernama Shivam. Sementara itu, Dinesh dan Sujata adalah anggota keluarga yang selamat sebab mereka tidak tinggal di rumah itu. Keluarga Bhatia berasal dari Rajasthan, tepatnya di Tohana, Haryana. Sebelum menikahi Devi dan mengambil nama Bhatia, nama lama Bhopal Singh adalah Chundawat.
Sekitar tahun 1990, Bhopal memboyong istri dan putra bungsunya pindah ke Delhi. Bhopal Singh dikenal sebagai pria yang sangat sederhana, tidak merokok atau memiliki sifat negatif. Namun ia sangatlah berpengaruh dalam keluarganya. Di Tohana, Bhopal Singh bisa dikategorikan sebagai pria mapan secara finansial. Hari-harinya dilalui dengan beternak sapi dan kerbau, serta menjalankan bisnis susu hewan-hewan ternaknya. Bhopal juga memiliki 3 hektar lahan pertanian yang dikelolanya sendiri. Namun, sekitar tahun 1988 hingga 1989, Bhopal menjual aset-asetnya itu sebab mengalami kendala ekonomi dan memilih pindah ke Delhi karena ia tak dapat menerima penurunan status. Di Delhi, keluarga Bhatia sangat diterima oleh tetangga sekitar karena mereka begitu ramah dan peduli kepada para tetangga. Hingga pada akhirnya, Pratibha yang menjanda beserta putrinya dan Bhavnes yang baru saja menikah ikut menetap di sana atas panggilan sang ayah. Dan demikianlah tahun-tahun berlalu, jumlah anggota keluarga tersebut pun kian bertambah hingga menikahnya Lalit dan Tina di tahun 2002 kemudian dikaruniai seorang putra. Menurut Pravin Mehta, teman Lalit, sebenarnya 10 hari sebelum kejadian mengenaskan itu, tepatnya tanggal 17 Juni tahun 2018, keluarga Bhatia sempat mengadakan pesta pertunangan Priyanka yang diikuti seluruh tetangga, keluarga, dan kerabat dengan sangat antusias. Bahkan mereka menari sepanjang malam di situ, di tempat mereka ditemukan tergantung 10 hari kemudian. Para korban meliputi 3 generasi keluarga Bhatia, yaitu sang nenek Narayani Devi 80 tahun, kedua putra keluarga ini yaitu Bhavnes 50 tahun dan Lalit 45 tahun, kedua menantu Savita 48 tahun, Tina 42 tahun, serta putri keluarga Bhatia Pratibha 57 tahun. Disusul dengan 5 cucu keluarga ini, yakni Priyanka 33 tahun, Nitu 24 tahun, Minaka atau Minu 23 tahun, Dhruv 15 tahun, dan Shivam 14 tahun. Kepolisian yang ditelepon sesaat setelah penemuan jasad tercengang melihat pemandangan di depannya. Bahkan di film sekalipun tak ada orang yang pernah melihat TKP seperti ini dalam hidupnya. Begitulah ucapan Inspektur Manoj Kapoor. Saat semua anggota keluarga Bhatia tergantung di kisi-kisi besi langit-langit rumah, pemandangan tersebut kontan mengingatkan mereka yang melihat pada ranting pohon beringin. Sesaat berlalu, tim penyidik masih memeriksa TKP, mencari bukti dengan sangat teliti tanpa ingin melewatkan apapun. Jasad diturunkan dan dibawa dengan sangat hati-hati guna kepentingan forensik. Sayangnya, pemeriksaan mereka tak membuahkan hasil. Hanya sang ibu, Narayani Devi, yang tampaknya telah dibunuh sebab ditemukan luka semacam cekikan pada lehernya. Dalam investigasi, ditemukan 5 bangku yang mungkin menjadi pijakan bersama 10 anggota keluarga tersebut. Bisa dikatakan satu-satunya anggota keluarga Bhatia yang saat itu selamat dari maut ialah Tommy, anjing peliharaan mereka yang ditemukan dalam kondisi demam tinggi dan dirantai di lantai paling atas. Selanjutnya penyidik menemukan sebuah bokor dan kayu-kayu bekas pemujaan atau ritual pada malam sesaat sebelum para anggota keluarga Bhatia diduga menjumpai mautnya. Selain itu polisi menemukan 11 buku harian yang telah ditulis selama 11 tahun. Kami telah menemukan catatan tulisan tangan yang merinci bagaimana tangan dan kaki diikat dan sangat menyerupai cara ketika mayat 10 anggota ditemukan, ucap Komisaris Gabungan Polisi Cabang Kejahatan Alok Kumar. Detail yang tertulis di buku harian cocok dengan bagaimana mayat ditemukan, dengan wajah tertutup, mulut dilakban, dan kapas menutup telinga. Mayat-mayat itu ditemukan digantung dalam 3 kelompok yang juga dinyatakan dalam buku harian tersebut.
Buku harian itu menyatakan bahwa sang ibu alias Narayani Devi yang sudah sepuh tidak akan kuat berdiri lama mengikuti pemujaan. Oleh sebab itu, sang ibu harus berbaring di tempat tidur. Yang mana hal itu juga serupa dengan penemuan mayat wanita tua tersebut. Lagi, buku harian itu menyebutkan setiap orang akan mengikat tangannya sendiri dan ketika ritual selesai, mereka akan saling membantu melepaskan ikatan tangan. Hal itulah yang menegaskan bahwa sebenarnya keluarga Bhatia tidak mengharapkan maut menjemput. Lalu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? 11 anggota keluarga tewas. 11 buku harian yang ditulis selama 11 tahun menjadi kunci utama kasus tersebut. Dan satu lagi penemuan polisi, yaitu di samping rumah mereka terdapat pipa air dengan susunan yang aneh. Dan yang mengejutkan adalah pipa tersebut berjumlah 11 buah. 7 pipa menghadap ke bawah dan 4 pipa menghadap lurus. Jika ditelaah lagi, anggota keluarga Bhatia yang menjadi korban berjumlah 11 orang yang terdiri dari 7 perempuan dan 4 laki-laki. Dan pola pipa tersebut jika diputar beberapa derajat sama persis dengan kondisi kematian 11 anggota keluarga Bhatia. Berbekal dari hasil investigasi itu, polisi mengantongi satu nama yang diduga sebagai mastermind bundir massal keluarga tersebut, yaitu anak bungsu keluarga Bhatia, Lalit. Lalit bukan pria biasa, meski anak bungsu, pria ini dikenal sangat dewasa dan bijaksana. Dialah yang memimpin keluarga sehingga tetap harmonis. Kok bisa? Jadi, begini ceritanya. Pada tahun 2007, keluarga Bhatia dirundung duka atas kehilangan sang ayah, Bhopal Singh, untuk selama-lamanya. Dan sepeninggal ayahnya itu, Lalit menjadi sangat tertutup. Jika kita mundur beberapa tahun sebelumnya, Lalit yang sempat kuliah dan mengambil ilmu kedokteran terpaksa harus drop out sebab alami kecelakaan dan membuatnya jatuh sakit. Di tahun 90-an, Lalit bekerja di sebuah pabrik triplex hingga ia mampu membangun toko triplexnya sendiri di rumah Burari bersebelahan dengan toko kelontong sang kakak, Bhavnes, pada tahun 2002. Tapi 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2004, sebuah peristiwa mengguncang hidup Lalit. Ya, ia pernah menjadi korban percobaan pembunuhan. Entah apa sebabnya, Lalit didorong oleh beberapa orang kenalannya ke sebuah ruang yang penuh triplex. Kemudian, mereka membakar Lalit hidup-hidup. Beruntung Lalit terselamatkan, namun ia mengalami trauma mendalam yang menyebabkan pria itu kehilangan suara dan hal tersebut membuat Lalit berubah menjadi pemurung, enggan berjumpa dengan banyak orang. Belum sembuh dari traumanya, Lalit dihadapkan dengan kenyataan pahit kehilangan sang ayah, Bhopal Singh, 3 tahun kemudian. Kejadian tersebut tak hanya mengguncang jiwa Lalit, namun juga seluruh anggota keluarga Bhatia. Demi menstabilkan jiwa, mereka yang religius melakukan sebuah puja yang dipimpin oleh salah satu pemuka agama setempat yang diikuti oleh beberapa tetangga. Tapi hal ajaib terjadi saat mereka melantunkan doa. Lalit tiba-tiba kembali bersuara, dan suaranya mirip sekali dengan mendiang sang ayah. Dari situlah seluruh anggota keluarga yakin bahwa Lalit sedang dirasuki oleh arwah Bhopal Singh. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Lalit seringkali mengatakan pada keluarganya bahwa sang ayah kerap hadir dalam mimpinya dan menasihati mereka tentang cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan begitulah sebab mimpi-mimpi tersebut akhirnya keluarga Bhatia melakukan puja yang mereka sebut ritual memanggil ayah yang rutin mereka lakukan pada jam 9 malam. Ritual itu disebut sebagai kirtan. Selama kirtan berlangsung, mereka akan duduk bersama dan berdoa sekitar 15 hingga 30 menit disertai ucapan para cucu. Saatnya kakek datang, saatnya kakek datang.
Diketahui, selama kirtan berlangsung pula, Lalit selalu duduk di depan memimpin ritual, kemudian menyampaikan instruksi-instruksi dari ayahnya melalui proses kerasukan. Dan instruksi-instruksi tersebut dituangkan dalam buku harian pertama mereka yang ditulis pada tahun 2007. Itu sebabnya semakin lama Lalit mengambil alih peran penting mendiang sang ayah sebagai pemimpin di keluarga Bhatia. Ajaibnya, setelah kirtan itu rutin mereka lakukan, secara finansial kehidupan keluarga Bhatia benar-benar menanjak. Buku harian yang ditulis sejak tahun 2007 tersebut mengungkapkan bagaimana keluarga Bhatia melewati kehidupan mereka, termasuk bagaimana Bhopal Singh hadir melalui mimpi dan merasuki Lalit untuk berkomunikasi dengan keluarga. Dalam tulisannya pula, Lalit menyampaikan bahwa ada 4 arwah misterius yang menempel pada keluarganya. Nah, supaya keluarga ini bisa terbebas dari 4 arwah tersebut, Lalit yang mengklaim dirinya dirasuki oleh mendiang sang ayah meminta keluarganya melakukan ritual pohon beringin yang disebut Bed Puja, guna menghapus segala kesengsaraan mereka, membebaskan jiwa-jiwa mereka, serta supaya mereka bisa berkumpul kembali menjadi satu keluarga utuh di tempat yang bahagia. Jika diperhatikan baik-baik, posisi mayat-mayat yang tergantung memang seperti akar-akar pohon beringin yang menjuntai. Tapi tidak semua yang mereka lakukan dipercaya mengikuti instruksi Lalit yang tertuang dalam buku harian loh. Sebab di TKP, ikatan tangan Lalit nampak berbeda dari ikatan para anggota keluarga lainnya. Jika tangan keluarga lainnya terikat ke belakang menggunakan tali atau kabel, tangan Lalit terikat ke depan menggunakan kawat dan lebih tampak bahwa Lalit mengikat dirinya sendiri. Nah, dari situlah Lalit diduga kuat menjadi dalang di balik kematian massal keluarganya sendiri. Tapi dugaan tersebut terbantahkan dengan adanya rekaman CCTV yang menunjukkan 2 anggota keluarga Bhatia sempat membeli beberapa kursi, kabel, dan benda-benda kepentingan puja di malam sebelum kejadian. Dan perabotan itu jugalah yang ditemukan di TKP. Dugaan bahwa Lalit berhasil meyakinkan para anggota keluarganya untuk melakukan ritual bundir massal pun merebak. Tapi ritual tersebut diduga tidak dimaksudkan untuk menjemput maut. Ingatkah kalian bahwa dalam buku harian disebutkan, setelah ritual usai, para anggota keluarga wajib saling membantu melepaskan ikatan satu sama lain. Atas pertimbangan itu, polisi menduga bahwa sebenarnya keluarga Bhatia tak berniat mengakhiri hidup. Tapi mungkin ritual yang diharapkan tak berjalan sebagaimana mestinya, hingga akhirnya mereka pun kehilangan nyawa. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sepertinya instruksi jika nanti ritual berakhir semua anggota keluarga saling melepas ikatan hanyalah trik licik Lalit. Padahal sebenarnya ia sengaja menjebak keluarganya dalam ikatan dan tujuan sebenarnya Lalit adalah untuk membinasakan seluruh keluarganya. Pandangan psikologis menyebutkan bahwa Lalit memiliki gangguan kejiwaan yang telah lama ia idap, mengingat ia pernah alami beberapa kali trauma yang mengguncang hidupnya. Bahkan Lalit diduga menyebarkan gangguan mental bersama ke anggota keluarga yang lain, sehingga mereka mempercayai Lalit dan mengikuti segala perintahnya, termasuk mempercayai hadirnya arwah sang ayah yang sudah meninggal di dalam tubuh Lalit hingga melakukan bed puja. Meski demikian, tak semua pihak mau menerima penjelasan dari polisi, khususnya para kerabat dari keluarga Bhatia yang tersisa seperti Dinesh dan Sujata. Mereka menduga bahwa keluarganya itu pasti tewas akibat dibunuh secara misterius. Jika mereka berniat bundir, untuk apa rela menggelontorkan dana besar dalam pertunangan Priyanka, sanggah mereka? Yang masih menjadi misteri juga adalah mengapa saat 10 anggota keluarga tewas dalam kondisi tergantung dan terikat, Narayani Devi justru ditemukan tewas karena cekikan. Mungkinkah wanita tua tersebut dibunuh oleh anggota keluarga Bhatia sendiri sebab menolak pelaksanaan bed puja?
Atau mungkinkah Narayani Devi memiliki andil lain dalam tewasnya keluarga Bhatia, tapi kemudian ia dibunuh oleh pelaku sebenarnya? Pada akhirnya, misteri belum juga terpecahkan hingga saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, rasa penasaran masyarakat menguap begitu saja. Polisi hanya mampu menetapkan kasus tersebut sebagai accidental death atau kematian yang tak disengaja. Tak ditemukan sebabnya, tak juga ditemukan pelakunya. Meski spekulasi di akhir mengarahkan kematian keluarga ini disebabkan oleh Lalit, tapi tanpa bukti kuat dan alasan logis membuat peristiwa tersebut berakhir menjadi cold case. Dan film pun selesai.